Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Triansa Putri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi Blender. Nah, yang pertama di sini ada fitur zoom. Fitur zoom itu untuk mendapatkan tampilan secara dekat dan jauh. Cara yang pertama yaitu dengan memutar scroll mouse seperti ini. Lalu cara yang kedua yaitu dengan menekan CTRL dan tombol tengah mouse seperti ini. Nah, geser-geser mouse. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara mengklik bagian yang ada di sini, tanda plus di sini. Nah, tinggal tahan, pencet dan kita. Lalu yang keempat yaitu dengan cara CTRL min untuk memperjauh objek dan CTRL plus untuk zoom in. Seperti itu. Lalu cara yang kelima yaitu menggunakan menu view, dan di navigation ini ada zoom in untuk memperbesar objek dan view navigation zoom out untuk memperkecil objek. Lalu bisa juga dengan view navigation zoom region, lalu kita bisa memblok salah satu bagian seperti ini misal. Nah, untuk melihat bagian dari sini terlalu besar ya. Oke. Lalu cara yang ke-6 yaitu menggunakan shift lalu tambah dengan shift plus tombol yang ada di bawah S. Kita coba ya, kita menggunakan tombol shift plus lalu kita W ini untuk zoom in, S untuk zoom out, lalu tombol E ini untuk posisi turun, tombol Q untuk posisi naik, tombol D posisi kanan, dan tombol A untuk posisi kiri. Nah, fitur yang kedua yaitu fitur pan view. Cara yang pertama yaitu untuk menggeser tampilan view kamera ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan, yaitu tekan tombol shift, lalu tombol scroll pada mouse, dan geser-geser mouse. Nah, tekan tombol scroll, bisa digeser-geser untuk melihat tampilan pada bagian kanan, kiri, atas, bawah. Nah, setelah itu cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan icon dari move the view yang ini, yang seperti gambar tangan. Nah, seperti ini. Lalu tahan dan geser dengan mouse. Oke. Lalu yang ketiga di sini tuh ada guys. Nah, yang ketiga ini ada fitur rotasi. Di fitur rotasi ini cara yang pertama yaitu posisikan objek di tengah. Nah, setelah objek berada di tengah, kita bisa menekan tombol yang ada di scroll mouse, lalu tahan dan gerakan mouse ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Ini bawah, ini atas. Oke. Lalu cara yang kedua juga bisa dengan menggunakan icon axis. Nah, di sini kita tinggal tahan dan gerakan mouse seperti ini. Cara yang ketiga untuk fitur rotasi ini seperti yang bisa kita lakukan tadi di cara 6 yang ada pada fitur zoom. Dengan menggunakan shift lalu ada tombol yang ada di bawah S dengan klik W, A, D, E, dan lainnya. Lalu yang keempat ada fitur preset view. Nah, di sini tuh kita dapat memilih pandangan secara presisi sehingga tampilan akan terlihat secara isometri setiap 90 derajat. Yang pertama itu ada tombol Alt. Kita tekan tombol Alt dulu. Lalu tahan tombol tengah mouse, lalu gerakan drag.
Nah, kita digerakkan ini. Ini untuk melihat bagian atas ya. Nah, ini untuk bagian belakang, ini bagian kiri, ini bagian oke. Untuk melihat setiap 90 derajat. Setelah itu, cara yang kedua yaitu dengan tekan tombol yang ada di bawah, tombol seperti itu yang ada di bawah ESC ya. Lalu pilih bagian view, pilih bagian view yang diinginkan, misal atas. Misalkan mau lihat bagian atas itu 8, terus kalian mau lihat bagian lalu untuk bagian kanan itu angka 6, untuk kiri 4, bawah 2. Nah, seperti itu. Nah, cara yang ketiga yaitu menggunakan tombol axis. Seperti biasa, bisa seperti ini, seperti ini. Lalu di sini ada fitur viewport shading. Yang pertama itu di sini ada 4 macam ya viewport shading. Yang pertama itu ada wireframe, itu di bagian atas. Nah, maka tampilannya kan seperti ini, dan ada tampilan solid yang biasa kita pakai. Lalu ada tampilan material, ada tampilan rendered juga. Nah, tapi untuk keperluan pemodelan kita bisa menggunakan tampilan solid yang seperti biasa kita gunakan ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada cara mengubah tampilan background Blender. Cara mengubahnya yaitu yang pertama kalian bisa klik ada viewport yang ada di paling kanan ini, lalu klik viewport. Di bagian viewport ini kita bisa klik bagian background color. Nah, kita bisa pilih misal kita mau warna apa ya ini, warna biru ya guys. Nah, selanjutnya untuk cara mengubah tampilan objek, kita bisa memilih bagian tanda panah yang seperti tadi ada di bagian kanan, lalu kita pilih matte cap, bola-bola yang ada di sini, kita klik bola-bola tersebut, lalu kita pilih misal mau warna seperti ini atau mau seperti suka hati kalian, kita pilih ini aja ya guys. Kita pilih ini. Nah, kan seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat view wireframe, yaitu untuk menunjukkan rangka-rangka dari objek 3D yang kita buat. Nah, kita klik bagian sebelah sini, kita klik ini. Nah, akan keluar rangka-rangka seperti ini. Lalu terlihat objek 3D transparan. Nah, agar tampilan ini solid, terlihat solid, maka matikan tombol X-ray. Nah, kita matikan tombol X-ray yang ada di sini. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir ada view material. Di sini kita akan menampilkan tekstur, maka kita harus memilih viewport shading. Nah, bagian ini adalah viewport shading. Maka tampilannya akan seperti ini, dengan tampilan tekstur dan lighting tanpa ada bayangan. Tampilan seperti ini, tidak ada bayangan. Nah, untuk menampilkan objek lengkap dengan bayangan, kita bisa memilih viewport shading yang ada di bagian ini. Nah, maka akan seperti ini. Maka gambar akan lebih terlihat, maka seperti ada bayangan, dan gambar akan terlihat seperti real time. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.